Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang kombinatorika yang ada di review guru pembelajar PKB persiapan P3K. Pada video kali ini mencangkup materi statistika yang kemudian untuk materi peluang ada di video selanjutnya. Oke, langsung saja nomor 1. Nilai rata-rata ujian sekelompok siswa yang terdiri dari 40 orang adalah 51. Jika seorang siswa yang mendapat nilai 90 tidak diperhitungkan, rata-rata nilai ujian tersebut adalah, kita bisa menggunakan konsep rumus rata-rata gabungan. Jadi ada 40 orang dengan rata-rata 51. Jadi di sini 40 dikali 51 dikurangi dengan satu orang yang tidak diperhitungkan, yaitu nilainya 90. Jadi 1 dikali 90, kemudian dibagi dengan banyaknya orang 40 tidak diikutkan 1, jadi 40 dikurangi 1. Nah ini kalau dijumlahkan hasilnya adalah 1950 per 40 dikurangi 1 adalah 39. Jadi rata-rata yang baru adalah 50. Jadi jawaban yang tepat nomor 1 adalah yang C. Soal nomor 2. Pada ulangan matematika diketahui rata-rata nilai kelas 58, rata-rata nilai matematika siswa pria 65, sedangkan rata-rata nilai siswa wanita adalah 54. Perbandingan banyaknya siswa pria dan siswa wanita adalah, kita bisa memakai rumus rata-rata gabungan seperti yang nomor 1 tadi, atau pakai cara lain juga bisa seperti ini. Jadi untuk menentukan jumlah banyaknya pria dibanding jumlah banyaknya wanita itu sama dengan harga mutlak ini rata-rata semuanya dikurangi dengan rata-rata wanita. Jadi kalau prianya dulu, di sini wanitanya dulu, per rata-rata semuanya dikurangi dengan rata-rata pria ya. Jadi bisa diperhatikan di sini dibalik. Ya, jadi ini prianya di atas, yang ini prianya di bawah. Kalau wanitanya ini di bawah, berarti ini di atas gitu. Berarti sama dengan harga mutlak rata-rata kelas adalah 58 min rata-rata wanita itu 54 per 58 min rata-rata prianya 65. Nah, karena harga mutlak pasti nilainya positif, jadi 58 dikurangi 54 itu 4, 58 dikurangi 65 itu adalah min 7. Dan karena mutlak jadi hasilnya adalah 7. Jadi jawabannya tepat nomor 2 adalah 4 dibanding 7. Next, nomor 3. Dalam suatu kelas terdapat 22 siswa. Rata-rata nilai matematikanya 5 dan jangkauannya adalah 4. Bila seorang siswa yang paling rendah nilainya dan seorang siswa yang paling tinggi nilainya tidak disertakan, maka rata-rata nilai menjadi 4,9. Nilai siswa yang paling rendah dan nilai siswa yang paling tinggi berturut-turut adalah, jadi kita misalkan untuk A itu adalah nilai yang paling rendah dan B-nya adalah nilai yang paling tinggi. Kemudian karena ada 22 rata-ratanya 5, jadi 22 dikalikan 5, kemudian dikurangi 2 orang tadi yang tidak diikutkan, yaitu si A dan si B, dibagi dengan jumlahnya sekarang. Karena 2 orang tidak ikut, jadi 22 dikurangi 2. Nah itu rata-ratanya menjadi 4,9. Kemudian ini 22 dikurangi 2 kan 20, jadi 20 dikali 4,9 itu hasilnya adalah 98. Jadi A plus B nya adalah 22 dikali 5, 110 dikurangi dengan 98 sama dengan 12. Ini adalah persamaan pertama. Nah kemudian diketahui di sini jangkauan 4. Jangkauan itu adalah nilai yang paling tinggi dikurangi dengan nilai yang paling rendah. Jadi si B dikurangi A, atau bisa kita tulis min A plus B sama dengan 4. Kita tinggal eliminasi saja. Jadinya ini B nya habis, A min A berarti 2A sama dengan 8, jadi A nya ketemu 4. Nah kalau A nya 4, otomatis si B nya itu 12 dikurangi 4 adalah 8. Jadi A nya 4, B-nya 8. Jadi jawaban yang tepat adalah yang C. Oke, next soal nomor 4. Misalkan dipunyai data nilai ulangan harian matematika kelas
6 SD maju makmur sebagai berikut: 80, 60, 70, 50 dan seterusnya. Nilai ulangan harian matematika kelas 6 SD maju makmur adalah berarti kita mencari rata-rata. Rata-rata itu adalah di jumlah semua data dibagi dengan banyaknya data, atau bisa kita tuliskan seperti ini. 40-nya di sini ada 1, kemudian 50-nya ada 2, 60-nya ada 3, kemudian 70-nya ada 7, 80 ada 4, dan 90 ada 3. Jadi frekuensinya, jumlahnya semua ini, banyaknya data adalah 20. Nah, berarti ini karena frekuensinya 1, jadi 40 dikali 1 adalah 40, 50 dikali 2 adalah 100, dan seterusnya. Jadi jumlah semuanya adalah 1400. Karena yang ditanya rata-rata, jadi jumlahnya data dibagi banyaknya data, jadi 1400 dibagi dengan 20 sama dengan 70. Jadi rata-ratanya adalah 70 yang A. Oke, next nomor 5. 3 siswa P, Q, R bertanding renang. Peluang P dan Q menang sama besar 2 kali peluang R. Untuk menang, peluang kemenangan siswa R dalam pertandingan renang tersebut adalah, jadi bisa kita tuliskan perbandingannya seperti ini. PQ-nya itu sama, itu adalah 2R, jadi perbandingannya 2 banding 2 banding 1. Karena yang ditanya di sini R-nya itu 1, jadi 1 per, ini jumlahnya 5, jadi 1/5. Oke, jawabannya yang do. Next, nomor 6. Rataan hitung 11 bilangan adalah 13, dan rataan hitung 13 bilangan yang lain adalah 11. Rataan hitung 24 bilangan tersebut adalah, berarti kita memakai rata-rata gabungan, yaitu 11 dikali 13 ditambah dengan 13 bilangan, rata-ratanya 11, jadi 13 kali 11 per, ini 11 tambah 13 kan pas 24. Jadi 143 ditambah 143 dibagi dengan 24, hasilnya adalah 11,92. Oke, jawabannya yang A. Next, nomor 7. Suatu data terdiri 3 pengamatan dengan rataan hitung 15, median 15, dan jangkauan 10. Data terbesarnya adalah, karena di sini datanya ada 3, jadi ini data terkecil, ini data terbesar. Ya, boleh dibolak-balik ya. Ini ditambah semua, kemudian dibagi 3, itu rata-ratanya adalah 15. Di sini kenapa 15? Karena median atau nilai tengahnya adalah 15. Nah, dari sini kita dapatkan A plus B-nya, berarti 15 dikali 3, 45 dikurangi 15, jadi A plus B-nya 30. Kemudian jangkauan itu data yang terbesar dikurangi data yang terkecil. Nah, ini misalkan terbesarnya A, terkecilnya B, jadi A min B sama dengan 10. Kita eliminasi saja, ketemu 2A-nya adalah 40. Karena yang ditanya adalah data terbesar, kita asumsikan tadi data yang terbesar tadi adalah A. Karena jangkauannya kan ini data yang terbesar dikurangi dengan data yang terkecil. Oleh A-nya adalah 20. Sekian dulu pembahasan kita kali ini. Untuk materi peluang ada di next video. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.